Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Di tengah semua keributan ini, ekspresi pria berbaju besi emas itu sangat jelek. Dia menatap genderang iblis dan tangannya mengepal erat. Wang Lin menarik tangan kanannya dari genderang sebelum berbalik dan menatap pria berbaju besi emas. Semua suara berhenti saat dia berbalik dan semua tatapan mereka tertuju pada Wang Lin. Segera Wang Lin menunjuk ke arah pria berbaju besi emas dan berkata dengan tenang, "Kamu kalah." Kekuatan pantulan dari pemukulan genderang tadi diblokir oleh segel kehidupan di sekitar tubuh Wang Lin. Namun pantulannya sangat kuat, jadi butuh lebih dari 2000 lapisan segel kehidupan sebelum kekuatan ini sepenuhnya dinetralkan. Segel kehidupan tidak dapat dihancurkan kecuali jika lebih dari 3000 segel dihancurkan dalam sekejap. Jika tidak, maka mereka akan pulih lagi. Inilah kekuatan sebenarnya dari segel kehidupan. Tidak heran kalau Tian Yunzi berjubah abu-abu itu berkata bahwa dia memiliki 1 miliar segel kehidupan dan bahwa dia akan baik-baik saja bahkan jika planet Tianyun meledak. Mantra dengan kekuatan pertahanan seperti ini sangat langka. Setelah pria berbaju besi emas mendengar kata-kata Wang Lin, ekspresinya berubah lebih buruk. Dia segera mendengus dingin dan berkata, "Sudah kubilang kamu tidak akan melebihi 5 dering. Apa kamu orang bodoh yang tidak bisa mengerti arti kata-kataku? Kamu sudah membunyikannya 5 kali dan belum melebihi 5. Jadi itu bukan kemenanganmu." Setelah dia berkata demikian, beberapa orang yang ada di tribun merasa bahwa moral kepala pelayan berbaju besi emas ini terlalu rendah. Wang Lin menatap dingin ke arah pria berbaju besi emas, selalu mengepalkan tangan kanannya dan memukul genderang iblis di belakangnya. Bunyi lonceng ke-6 terdengar dari genderang dan bergema di seluruh alun-alun. Bunyi genderang ini membuat jantung semua orang ikut berdebar kencang. Kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba muncul dari genderang iblis, seolah-olah ada hembusan angin kencang yang meniup rambut Wang Lin ke belakang. Pembatasan yang sudah hancur itu segera mulai bergetar lagi, seolah-olah ada seekor naga raksasa yang bergerak di bawahnya. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti saat dia menatap dengan dingin ke arah pria berbaju besi emas yang ekspresinya bahkan lebih muram dan memukul dengan tangan kanannya sekali lagi. Suara ketujuh dari genderang bergema di langit. Jika 6 dering pertama dari genderang iblis dapat dianggap sebagai gelombang yang mengamuk, maka kekuatan pantulan dari dering ketujuh dapat dianggap sebagai banjir bandang. Jenderal Iblis Mo Fei dapat membunyikannya 6 kali tanpa terluka, tetapi pada kali ketujuh dia dipaksa mundur dan baju besinya hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan betapa kuatnya pantulan dari cincin ketujuh ini. Pada saat dering ketujuh berbunyi, langit berubah warna. Badai berkumpul dengan genderang iblis sebagai pusatnya dan mulai menyebar dengan cepat. Tangan kanan Wang Lin tidak bergerak dan dia berdiri tegak di udara. Tangan kanannya masih menyentuh genderang iblis saat tatapannya jatuh pada pria berbaju besi emas itu. Dering ketujuh ini menyebabkan suara gemuruh dahsyat terjadi di langit dan suara Wang Lin perlahan keluar dari gemuruh dahsyat ini. Sekarang 7 kali. Wajah pria berbaju besi emas itu berkedut saat dia menatap Wang Lin dan berkata, "Aku akan merekomendasikanmu kepada Kaisar Iblis." Segera Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Aku tetap ingin salah satu tanganmu. Beraninya kamu!" Teriak pria berbaju besi emas itu dengan keras. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, "Katakan itu lagi. Aku ingin salah satu tanganmu." Saat suara Wang Lin keluar, tangan kanannya memukul genderang iblis lagi.
Cincin ke-8 dari genderang menyebar seperti puluhan ribu gelombang. Cincin ini bergema dengan kata-kata Wang Lin dan mulai menyebar seperti orang gila ke segala arah. Pada saat ini, seolah-olah itu adalah satu-satunya suara yang tersisa di dunia. Ini karena Wang Lin telah menggunakan kekuatan cincin ke-8 dari genderang iblis untuk mempengaruhi suaranya. Raungan gemuruh bergema di langit seolah-olah langit akan runtuh. Di antara suara gemuruh yang memekakkan telinga, kalimat itu terasa seperti tidak diucapkan oleh Wang Lin, tetapi oleh surga. Seolah-olah dewa telah membuka matanya untuk melihat ke seluruh negeri. Langit dan bumi menyatu dengan suara genderang dan membentuk kalimat itu. Meskipun kalimat itu tidak sekeras guntur, namun lebih mengejutkan. Kekuatan yang tak terbayangkan ini menyebabkan ekspresi pria berbaju besi emas itu tiba-tiba menjadi pucat. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah, telinganya berdengung dan wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa dia sedang menghadapi dunia. Energi spiritual iblis di dalam tubuhnya menjadi gila, dan dia bahkan memiliki sedikit dorongan untuk memotong lengannya sendiri. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk berbicara seperti sebelumnya, sehingga seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi. Kecuali beberapa orang terpilih di antara para penonton, semua orang tahu tanpa keraguan bahwa jika Wang Lin mengatakan hal itu kepada mereka sekarang, mereka akan memotong lengan mereka sendiri. Suara tadi adalah kekuatan surga. Suara tadi adalah hukum, kata-kata agung dan mendominasi dari surga. Di antara para jenderal iblis, Mo Fei mengalihkan pandangannya dari langit dan mengalihkan pandangannya ke Wang Lin untuk pertama kalinya. Di antara para panglima tertinggi, selain panglima tertinggi surga yang masih belum melihat Wang Lin, ekspresi 7 orang lainnya sedikit berubah. Mata mereka menunjukkan cahaya misterius saat mereka melihat Wang Lin. Kata-kata yang membangkitkan hukum. Ketujuh panglima tertinggi saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tak seorang pun menyadari bahwa saat suara itu datang, mata panglima tertinggi surga yang selalu tertutup sebenarnya terbuka sedikit dan menunjukkan sedikit kebingungan. Di antara para wakil panglima tertinggi kuning benar-benar terkejut, dan wakil panglima tertinggi Suan hanya mendesah. Wajah pria berbaju besi emas itu benar-benar pucat, tetapi dia segera pulih. Dia langsung menatap Wang Lin dan berkata perlahan, "Suaramu menyatu dengan kekuatan genderang, dan dengan demikian itu dianggap meminjam kekuatan surga. Sayangnya, kamu meminjam kekuatan genderang iblis. Jika kamu dapat mencapai kata-kata yang membangkitkan hukum dengan kekuatanmu sendiri, maka lupakan saja lenganku. Bahkan jika kamu menginginkan hidupku, aku akan dengan rela menyerahkannya. Namun saat ini, mustahil bagimu untuk menyentuh lenganku." Pria berbaju besi emas itu menarik napasnya dalam-dalam sebelum menatap Wang Lin dan menggelengkan kepalanya. "Jika kamu bisa membunyikannya 15 kali, maka aku bersumpah kepada iblis langit bahwa aku akan memotong lenganku untukmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, lebih baik diam saja. Jika kamu terus berisik, jangan salahkan aku karena berurusan denganmu." Pria berbaju besi emas itu mendengus dingin. Wang Lin menatap dingin ke arahnya. Tingkat kultivasi pria ini sangat tinggi. Ketika Wang Lin menahan tombak emasnya, dia dapat mengatakan bahwa tingkat kultivasi pria ini berada di puncak tahap tengah ascendant. Meskipun tingkat kultivasi orang ini hanya satu tingkat di atas wakil panglima tertinggi Suan, namun bagi Wang Lin, tingkat ini merupakan kesenjangan yang sangat lebar.
Namun ini hanya hal sekunder. Hal terpenting adalah bahwa mantra yang dikembangkan oleh pria berbaju besi emas itu sangat tirani. Ketika Wang Lin menahan tombak matahari, dia segera menyadari kekuatan misterius di balik kekuatan itu. Mantra pria berbaju besi emas ini terkait dengan nyala api yang, jika mantra ini dikombinasikan dengan kultivasinya, maka membuatnya berdiri di puncak kultivator Ascendant tahap menengah. Dia bahkan cukup kuat untuk melawan kultivator Ascendant tahap akhir yang biasa-biasa saja. Kecuali dia bertemu dengan seorang kultivator Ascendant bergelar, maka akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Tentu saja bertarung dengan orang ini di siang hari dan malam hari akan sangat berbeda. Jika saat itu siang hari, maka Wang Lin pasti akan kalah. Namun jika Wang Lin bertarung dengannya di malam hari dan di tempat dengan energi yin yang kuat, itu akan lebih mudah. Wang Lin mengalihkan pandangannya dan tidak lagi peduli dengan pria berbaju besi emas. Lalu pandangannya jatuh pada genderang iblis. Dia telah membunyikannya 8 kali dan pantulan dari yang ke-8 kalinya telah menembus hampir 3000 lapisan segel kehidupannya. Bahkan jika Mo Lihai tidak bisa masuk, aku sudah membunyikannya 8 kali. Paling-paling aku hanya perlu membunyikannya sekali lagi untuk masuk ke 10 besar dan tidak melanjutkan. Jika aku melangkah lebih jauh dan terluka, itu tidak akan sepadan. Namun saat aku menabuh genderang iblis ini, pikiranku tergerak. Perasaan yang kurasakan sama seperti saat mendengarkan alunan musik sitar di tepi sungai. Mungkinkah menabuh genderang ini juga membantu dauku? Menabuh genderang ini tidak mengikuti dauku, tetapi pantulan yang diberikan genderang ini merupakan bentuk perlawanan. Kekuatan yang kugunakan untuk memukul genderang ini mengikuti kehendak surga, tetapi pantulannya menentang surga. Pengikutan dan penolakan ini menciptakan siklus surgawi yang misterius. Mata Wang Lin memancarkan cahaya misterius saat dia menatap genderang iblis. Pada saat ini dia tidak lagi ragu-ragu. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan memukul genderang tersebut. Segera dering ke-9 datang dari genderang. Pantulan dari genderang itu memasuki tubuhnya seperti banjir. Ini adalah kekuatan yang menentang, dan saat melewati tubuh Wang Lin, segel kehidupan yang terkumpul di tubuhnya dengan cepat hancur, hingga lebih dari 3600 segel kehidupan menghilang. Meskipun kekuatan ini telah sangat melemah, lebih dari setengah kekuatan yang tersisa masih menyerang Wang Lin. Saat ini, lebih dari 3700 segel kehidupan runtuh sepenuhnya untuk pertama kalinya sejak Wang Lin mendapatkannya. Saat segel kehidupan terakhir runtuh, pantulan energi menembus tubuh Wang Lin dan bergerak di dalam meridiannya. Seolah-olah tubuh Wang Lin berada di dalam badai raksasa dan tubuhnya tanpa sadar mundur ke belakang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah sampai langkah ke-19, di mana kaki kanan Wang Lin melangkah mundur dan dia menghentikan dirinya sendiri. Wajahnya memerah dan butuh beberapa saat sebelum kembali normal. Setelah melihat ini, hati pria berbaju besi emas itu sedikit tenang dan seringai muncul sekali lagi di wajahnya. Dia segera berpikir di dalam hatinya, anak ini tidak mungkin membunyikannya 15 kali. Ini baru yang ke-9 kalinya dan dia sudah mencapai batasnya. Aku bisa memastikan bahwa 10 kali adalah batasnya. Saat ini suasana menjadi sunyi senyap. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara setelah genderang ke-9 berbunyi di seluruh alun-alun. Bagaimanapun hasil ini melampaui Jenderal Iblis nomor 1 Mo Fei, dan semua orang tahu bahwa mulai hari ini nama Wang Lin akan bersinar di negeri Iblis Langit. Harus dikatakan bahwa Kaisar Iblis tidak peduli dari mana orang-orang ini berasal. Bukankah Panglima tertinggi surga juga seorang kultivator?
Tak seorang pun berbicara lagi dan mata mereka semua tertuju pada Wang Lin. Mo Lihai terus menatap Wang Lin. Dia merasa perubahan Wang Lin dalam beberapa bulan terakhir ini terlalu besar. 9 kali. Bahkan aku sendiri tidak bisa melakukannya. Mo Lihai langsung mendesah getir. Saat Wang Lin berdiri di tengah alun-alun, semua tatapan mata di sekitarnya tertuju kepadanya. Tetapi dia sama sekali mengabaikan tatapan mata itu. Saat ini ekspresinya muram dan gelisah dan dia perlahan mengerutkan keningnya. Setelah kekuatan pantulannya dilemahkan oleh lebih dari 3.700 lapisan segel kehidupan, jumlah yang masuk ke tubuhnya tidak banyak, sehingga dia hanya perlu memutar sedikit energi spiritual surgawinya untuk kembali normal. Namun saat kekuatan pantulan itu memasuki tubuhnya, dia langsung merasakan aura aneh di dalam kekuatan pantulan itu. Aura itu mengandung semangat pantang menyerah dan perasaan mendominasi yang menentang surga. Kekuatan pantulan itu berasal dari aura yang sangat arogan dan tak kenal ampun. Siapapun yang berani memprovokasinya akan menderita serangannya yang tak henti-hentinya. Bahkan jika langit runtuh menimpanya, aura itu akan menahan langit dan kemudian menusuknya. Inilah maksud dari aura ini. Wang Lin segera bergumam pelan di dalam hatinya. Menentang. Dulu aku salah. Menggunakan segel kehidupan untuk melawan kekuatan yang menentang ini sama saja dengan melawan sifatku sendiri yang menentang di dalam hatiku. Mata Wang Lin memperlihatkan kekuatan misterius, kemudian seluruh tubuhnya menjadi sangat tenang saat dia diam-diam menatap genderang iblis. Pada saat ini, Panglima tertinggi surga pun membuka matanya sedikit dan menatapnya. Wang Lin merenung cukup lama sebelum melangkah maju, lalu melangkah lagi dan lagi. Setelah 19 langkah, dia tiba di depan genderang iblis. Wang Lin tidak langsung membunyikan genderang itu, tetapi menggunakan telapak tangannya untuk menyentuhnya dengan lembut dan merasakan permukaannya yang kasar. Serpihan niat yang kuat perlahan memasuki tubuh Wang Lin melalui telapak tangannya. Dia perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia tampak menyatu dengan genderang iblis dan auranya perlahan menghilang. Pria berbaju besi emas itu mengarutkan kening lalu mencibir dan berkata dengan dingin, "Berusaha bersikap misterius ya? Kalau hanya menyentuh genderang itu saja sudah bisa membunyikannya 15 kali. Maka para pelayan yang membersihkan genderang itu setiap hari bisa membunyikannya lebih dari 100 kali. Dasar konyol." Namun dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bahkan semua panglima tertinggi juga mengerutkan kening. Adapun panglima tertinggi surga cukup bingung saat melihatnya. Apa yang dilakukan anak ini? Salah satu panglima tertinggi segera tertawa perlahan. Bisakah kultivator ini berkomunikasi dengan genderang iblis? Satu-satunya perempuan di antara para panglima tertinggi, yaitu panglima tertinggi alam semesta, segera berkata dengan lembut. Dia tidak berkomunikasi dengannya, tetapi memahaminya. Ketika aku membunyikan genderang iblis, aku juga merasakan aura di dalamnya. Mungkinkah kalian semua telah lupa? Setelah dia berkata demikian, ekspresi para panglima tertinggi menjadi serius. Para pejabat yang menonton dari tribun tidak dapat lagi diam dan semuanya mulai berbisik-bisik pelan. Di antara para jenderal iblis, mata Mo Fei berbinar dan dia menatap Wang Lin. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Mungkinkah kamu juga merasakan aura itu?" Pada saat Wang Lin memejamkan matanya, aura pantang menyerah itu menjadi jelas. Aura ini perlahan terkumpul di tubuhnya dan menyatu dengan jiwa asalnya. Sekarang dia benar-benar tenggelam di dalam aura ini dan dia benar-benar menyatu dengan genderang iblis. Aku tidak seharusnya menahan aura yang menentang dari genderang ini. Aku seharusnya menyatu dengannya.
Jika aku dapat memahami aura yang menentang ini, maka pantulan ini tidak akan dapat melukaiku dan malah akan membantu menyempurnakan tubuhku. Segera Wang Lin membuka matanya perlahan. Matanya sekarang dipenuhi dengan kejernihan saat dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membiarkannya jatuh. Segera bunyi ke-10 dari genderang bergema di seluruh alun-alun. Tubuh Wang Lin langsung berhadapan dengan kekuatan yang tak terbayangkan dari genderang tersebut. Pada saat ini, Wang Lin menarik segel kehidupannya, membiarkan kekuatan tersebut langsung masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan pantulan bergerak melalui tubuhnya dengan cepat dan tetesan keringat hitam keluar dari pori-pori tubuhnya. Wang Lin merasakan sensasi menyegarkan dari tubuhnya yang dimurnikan. Itu adalah perasaan yang belum pernah dirasakannya sejak dia mencapai tahap transformasi jiwa. Namun perasaan ini tidak berlangsung lama. Kekuatan di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas lagi. Saat bergerak melalui tubuh Wang Lin, itu menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Pembersihan sumsum tulang. Anak ini menggunakan genderang iblis untuk membersihkan sumsum tulangnya. Para panglima tertinggi terkejut melihatnya. Bukan hanya mereka, teriakan juga terdengar dari para jenderal iblis. Tatapan si Xiao ke arah Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangannya berkali-kali tetapi ragu-ragu lalu menurunkannya. Mata pria berbaju besi emas itu juga menjadi dingin saat dia mencibir dan berpikir. Pembersihan sumsum tulang. Orang tua ini telah mengikuti Kaisar Iblis untuk waktu yang lama. Dan Kaisar Iblis memang mengatakan bahwa kamu dapat membersihkan sumsum tulangmu dengan suara genderang iblis. Namun itu hanya jika kamu memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Jika tidak, maka saat kamu mencoba membersihkannya dengan paksa, maka kamu hanya akan melukai dirimu sendiri. Saat ini mata panglima tertinggi surga setengah terbuka. Dia menunjukkan sedikit kekecewaan lalu menutup matanya sekali lagi. Saat panglima tertinggi surga menutup matanya, dia mendesah di dalam hatinya. Tidak perlu lagi mengamati anak ini. Sementara itu wajah Wang Lin pucat pasi, tetapi matanya tampak cerah. Ada semacam kesadaran dalam kekuatan penentang pada genderang iblis ini. Jika aku benar-benar bisa menyatu dengannya tanpa berpikir dua kali, maka meskipun itu akan dianggap penentangan, itu tetap akan menjadi jalan genderang iblis dan bukan jalanku sendiri. Aku terluka oleh pembersihan sumsum bukan karena kultivasiku masih kurang, tetapi karena dauku berbeda. Di dunia ini, baik itu kultivator atau makhluk lainnya, selama mereka berkultivasi untuk menentang surga, mereka semua memiliki sifat menentang mereka sendiri. Meskipun itu hanya kata menentang, setiap orang memiliki pemahamannya sendiri dan ada banyak dau untuk itu. Mata Wang Lin bersinar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ekspresinya pucat, namun pada saat ini domainnya telah menyatu dengan tubuhnya. Cahaya di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kesedihan dan kesepian. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh genderang iblis itu. Segera dering ke-11 datang dari genderang. Pada saat ini, aura kesedihan menyebar dari genderang. Aura itu bergema di seluruh alun-alun lalu menyebar cukup jauh hingga mempengaruhi kota iblis langit. Kesedihan dalam gema genderang itu bagaikan kesedihan dalam alunan musik sitar yang bisa menggerakkan hati. Kesedihan merasuki jiwanya. Jiwanya membentuk sebuah tekad. Tekad itu menabuh genderang dan genderang itu menyebarkan daunya. Suara genderang itu mengandung maksud. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Ini sama sekali tidak mungkin. Untuk pertama kalinya, ekspresi pria berbaju besi emas itu berubah total.
Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin dengan ngeri. Panglima tertinggi surga untuk pertama kalinya membuka matanya sepenuhnya dan berdiri untuk melihat Wang Lin. Di seluruh alun-alun, satu-satunya orang yang menarik perhatiannya adalah Wang Lin. Pada saat ini, semua penonton di 3 tribun menyukainya. Suara genderang menggema di seluruh wilayah. Suara ini mengandung semacam kesedihan, hati yang terluka. Mendengar suara ini membuat orang-orang teringat masa lalunya. Semua orang di alun-alun itu termasuk panglima tertinggi teringat akan masa lalu mereka. Perasaan luhur dari sebuah domain perlahan-lahan menetes ke dalam hati orang-orang melalui suara genderang dan menyentuh jiwa mereka. Tangan Wang Lin masih berada di atas genderang. Pada saat ini, cincin dari genderang tersebut telah menyebarkan daunnya jauh lebih luas. Adegan saat dia bersama Limuan kesendirian saat berkultivasi selama 700 tahun. 100 tahun yang dihabiskan di dalam ujian di sekte Tianming. Kesuraman berjalan di jalan di kota iblis langit. Semua ini tiba-tiba terhenti ketika dia mendengar alunan musik sitar yang berasal dari perahu. Ketika alunan musik sitar memasuki telinganya, dia membasuh tubuhnya, membersihkan jiwa dan menyiarkannya. Musik sitar yang dimainkan wanita itu dan suara genderang menyatu pada saat ini. Hati Wang Lin bertindak sebagai jembatan yang menyebabkan kedua suara itu menyatu. Dia menggunakan tangannya untuk membunyikan genderang dan menyampaikan kesedihan yang tersembunyi di hatinya sejak Limuan pergi. Suara genderang menggema di seluruh alun-alun. Beberapa orang yang ada di sekitar bahkan meneteskan air mata saat mereka memikirkan suara ini. Mereka tersentuh oleh suara genderang dan benar-benar tenggelam di dalam hati mereka sendiri. Berbagai hal dari masa lalu mereka muncul di hati mereka. Setiap orang punya cerita masing-masing, dan cerita itu terpendam di dalam hati mereka. Namun ada kekuatan yang dapat menarik cerita itu keluar dan membiarkannya muncul ke permukaan, yaitu resonansi. Pada saat Wang Lin menabuh genderang, dia menyampaikan perasaan yang dia rasakan saat mendengarkan alunan musik sitar. Di antara para jenderal iblis, Mo Lihai menampilkan ekspresi penuh kenangan. Bukan hanya dia, bahkan si Xiao pun menampilkan sedikit kesedihan. Hanya satu orang yang tidak terpengaruh, yaitu Mo Fei. Saat ini dia tampak tenang, atau lebih tepatnya bisa disebut acuh tak acuh. Kesedihan dari genderang itu sepertinya sama sekali tidak beresonansi dengannya. Tak seorang pun tahu kapan suara genderang itu berhenti. Tetapi tak lama setelah bunyi genderang itu hilang, orang-orang perlahan mulai sadar. Pada saat mereka sadar, kecuali para panglima tertinggi dan beberapa individu lainnya, mereka yang sudah sadar terkejut karena melihat diri mereka menangis. Wakil Panglima Tertinggi Xuan menghela nafas saat melihat Wang Lin yang berada di sebelah genderang iblis. Ekspresi rumit di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan kekaguman. Menyebarkan niatnya dengan suara genderang. Mungkin dialah orang yang telah ditunggu-tunggu oleh Kaisar Iblis selama bertahun-tahun. Bahkan kultivasiku yang telah terhenti begitu lama menunjukkan tanda-tanda peningkatan setelah mendengar suara ini. Selain Panglima Tertinggi Surga, masing-masing Panglima Tertinggi lainnya memandang Wang Lin dengan ekspresi yang berbeda. Namun satu hal yang sama adalah keterkejutan di mata mereka. Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang makna mampu menyampaikan maksud dalam suara genderang daripada mereka. Ini adalah sebuah domain. Mata Panglima Tertinggi Surga bagaikan kilat saat dia menatap Wang Lin dan kekeruhan di matanya telah lama menghilang. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.